Tongkonan itu merupakan satu filosofi orang Toraja, bahwa rumah Tongkonan itu kalau dipahami orang Toraja bahwa harus menghadap utara dan selatan, karena ya falsafah orang Toraja itu bahwa itu arah dari utara selatan itu menunjukkan bahwa orang Toraja ini ujungnya dari atas lalu akan mengalir ke selatan. Secara fisik, Tongkonan adalah sebuah bangunan yang khas. Modelnya seperti, ya mungkin seperti perahu. Sudah barang tentu itu ada latar belakangnya. Tapi di dalam Tongkonan itu bukan hanya makna fisik yang kita lihat, bentuk bangunan, tapi ada yang lebih dalam. Bahwa Tongkonan adalah simbol sekaligus sebagai simpul ikatan keluarga Toraja dimanapun berada. Tongkonan kalau kita orang Toraja kan mempunyai beberapa fungsi dalam kehidupan kita orang Toraja. Yang pertama bahwa Tongkonan itu dilihat sebagai pemersatu keluarga. Kita lihat dengan adanya Tongkonan ini, kalau dulu-dulu kita di kampung bercerita satu dengan yang lain, kita kan mengenal kita punya nenek moyang kita berasal dari mana. Kemudian kalau kita bercerita, oh ini saya dari Tongkonan ini, dari ini, disitulah kita melihat sebagai fungsi pemersatu keluarga. Sebagaimana kita ketahui pada saat ini, Tongkonan bukan lagi hanya ada di Toraja, tapi Tongkonan hampir ada di seluruh wilayah, seluruh provinsi di Indonesia ini, termasuk di Kabupaten Mimika ini. Ikatan keluarga Toraja Kabupaten Mimika itu terbentuk pada tahun 1985. Perjalanan kepengurusan IKT di Kabupaten Mimika tentu ada pasang surutnya. Dengan bertambahnya jumlah penduduk Toraja yang datang di Kabupaten Mimika juga akan semakin menambah luas jangkauan dari kepengurusan IKT sendiri. Nah, supaya kepengurusan itu bisa berjalan dengan baik dan untuk memperpendek rentang pelayanan sosial kepada anggota masyarakat, maka setiap masyarakat Toraja yang berasal dari satu kampung itu membentuk satu organisasi yang disebut persekutuan di bawah lingkup IKT. Nah, persekutuan-persekutuan ini berasal dari satu kampung dan masih ada hubungan kekerabatan keluargaan. Nah, mereka inilah yang terkumpul pada masing-masing persekutuan, dan kebetulan kita di Kabupaten Mimika ini sampai saat ini sudah ada 34 persekutuan yang berada di lingkup IKT Kabupaten Mimika. Masalah Tongkonan yang ada di Kabupaten Mimika ini sebenarnya sudah lama didambakan dan diimpikan oleh masyarakat Toraja yang ada di Kabupaten Mimika. Namun sebenarnya sudah sebelumnya kami sudah terbentuk panitia pembangunan dan panitia pengadaan tanah pada saat itu. Tetapi karena ya sedikit vakum, akhirnya pada
awal Maret tahun 2007, pada saat itu adalah sebenarnya pembubaran panitia Natal tahun 2006, yang kebetulan pada saat itu saya sebagai ketua panitia Natal tahun 2006. Dibentuklah dan nebeng di situ, akhirnya dibentuk panitia yang awalnya hanya panitia pengadaan tanah, tetapi karena waktu berjalan tidak sempat diganti sampai selesainya pembangunan Tongkonan. Jadi pada saat itu awal Maret dibentuk panitia, kemudian kami beli tanah dari Pak Kose yang kebetulan juga masih ada hubungan darah dengan Toraja. Hanya dikasih tanah itu yang luasnya kurang lebih 1 hektar. Tapi pada kenyataannya pada saat diukur oleh Badan Pertanahan atau BPN, ternyata luasan tanah itu mencapai sampai 12.000 meter persegi. Hanya kita tentukan waktu pada saat itu tanggal 27 Juni tahun 2007 diadakanlah peletakan batu pertama, yang ketua IKT pada saat itu adalah almarhum Bapak Alex Padua, dan sebagai yang dituakan atau kadang-kadang disebut kepala suku adalah Bapak Thomas Muda almarhum pada saat itu. Dan peletakan batu pertama yang menjabat sebagai penjabat bupati pada saat itu adalah Bapak Alorapra, sarjana hukum. Sejarah Tongkonan di Timika itu ketika orang Toraja berkumpul, pada awalnya itu menginginkan satu tempat di mana tempat itu bisa menjadi satu wadah untuk mengumpul, untuk dijadikan tempat untuk berkumpul. Nah, keinginan dan idaman dari masyarakat Toraja khususnya di Timika ini tentu sangat-sangat mereka harapkan. Kenapa? Karena diharapkan bahwa dengan kehadiran dari sebuah bangunan yang disebut Tongkonan ini bisa semakin mempererat tali persaudaraan, dan tentu diharapkan bahwa dengan kehadiran Tongkonan ini dapat memberi manfaat bagi masyarakat Toraja yang ada di Kabupaten Timika dan masyarakat pada umumnya. Dan ini tentu keberadaan daripada sebuah Tongkonan ini bukan semata-mata hanya bisa dipakai untuk orang Toraja, tetapi ini bisa juga digunakan untuk masyarakat di luar orang Toraja. Karena ini Tongkonan ini yang kita dirikan ini diperuntukkan untuk dalam rangka pelayanan sosial. Kalau peranan masyarakat ini dalam pembangunan Tongkonan ini menurut saya sangat-sangat besar. Karena ketika kita memulai merancang dan merencanakan pembangunan ini, masyarakat begitu antusias menginginkan agar sesegera mungkin kalau bisa Tongkonan ini bisa didirikan. Nah, ketika kita mulai merencanakan dan dibentuk satu panitia, masyarakat begitu antusias untuk menyumbang dan memberi sesuai dengan kemampuan mereka masing-masing. Nah, itu terbukti ketika kita mulai peletakan batu pertama pada tahun 2007, itu masyarakat Toraja juga berbondong-bondong datang menyaksikan peletakan batu pertama itu. Dan puji Tuhan bahwa dengan pertolongan Tuhan, akhirnya dalam jangka waktu 5 tahun, mulai dari tahun 2007, itu proses pembangunan direncanakan dan dilaksanakan sampai dengan tahun 2012 ini bisa kita lihat sudah selesai dan dapat kita tabiskan atau kita resmikan sesuai dengan harapan masyarakat. Karena prosesnya ini memang
pembangunannya ini adalah dari masyarakat Toraja, dan tentu itu adalah milik orang Toraja semua, siapapun dia, dari manapun dia, yang namanya orang Toraja, Tongkonan itu adalah milik semua orang Toraja. Ketika pengurus sudah melakukan rapat untuk membentuk panitia pembangunan Tongkonan, itu diputuskan bahwa terpilih sebagai ketua pembangunan itu adalah Bapak Yusuf Rombe, lalu sebagai sekretaris adalah Bapak Peter Rada, lalu terpilih sebagai bendahara adalah saya sendiri. Nah, ketika itu intens kita lakukan pertemuan rapat membahas mengenai langkah-langkah yang harus kita lakukan dalam rangka proses pembangunan ini, Tongkonan ini. Nah, langkah pertama yang kita lakukan saat itu adalah bagaimana cara supaya tanah itu ada untuk proses untuk memulai pembangunan. Nah, ketika saat itu kita dalam satu tim yang disebut panitia itu sudah mengadakan pertemuan rapat untuk mencari lokasi yang akan dijadikan sebagai tempat untuk pembangunan Tongkonan. Dan puji Tuhan bahwa kita menemukan lokasi di Sempan, di jalan Samratulangi, Timika. Kita temukan tanah yang kebetulan saat itu pemilik tanah itu adalah dari Bapak Kose yang merupakan warga orang Toraja juga, dan dia bersedia melepas tanah itu untuk dibeli oleh masyarakat Toraja lewat panitia pembangunan. Waktu itu panitia belum ada dana, lalu dari pengurus juga belum ada dana diberikan untuk membeli tanah dalam rangka pengadaan tanah untuk pembangunan Tongkonan. Akhirnya dengan jiwa besar dan rasa keterpanggilan dari kami 3 orang, yaitu Bapak Yusuf Rombe, lalu Bapak Alex Padua almarhum, dan saya sendiri saat itu terpanggil untuk bagaimana caranya supaya bisa tanah ini kita talangi terlebih dahulu. Waktu itu ya dengan sukarela Pak Yusuf Rombe bersedia menalangi 200 juta, lalu Pak almarhum Alex Padua menalangi 100 juta, dan dari saya menalangi 100 juta. Sehingga tanah itu kita bisa beli dan kita bisa gunakan sampai saat ini untuk untuk mendirikan bangunan. Pada saat peletakan batu pertama, cukup banyak orang yang hadir dan kita adakan lelang. Dan lelang itu waktu itu masing-masing persekutuan membentuk satu pondok. Dari 32 persekutuan pada saat itu yang sekarang menjadi 34 persekutuan, masing-masing
suruh buat pondok masing-masing layaknya kalau pesta yang ada di Toraja. Pada saat itu diadakan masing-masing persekutuan membawa babi, 1 ekor babi yang disumbangkan di dalam panitia, dan nantinya itu menjadi modal awal untuk panitia pembangunan bekerja. Dana yang terkumpul pada saat itu 128 juta yang mengaku karena secara spontanitas kita sedikit paksa kepada orang-orang tua dan pejabat yang hadir pada saat itu. Buana kukuana dikata benai rokko sudeng kana ni la mesi manai rokko ton isumam makaraeng la me kata benai rokko bombong kalu anate rante kalu la mesi manai rokko pale subulan buana kukuana be rokko bantaran anale koman bulan Siman rogai semua makareng na lolo sukan daurena pandan material lo. Tol doroi padang di Papua turun di sungi Pangaleon di Mimika. Taruh bulan na tarian na batu siram di lolo sukan daurena to dioso karangan siratuna. Tolam pabendan anu nalurana laung patunan nang sangkana papa dirasa bayu selena tongkonan na nenek dodo sangkalam makna isungan pak galando kurre sumangana sabak parayana kurre sumangana pasakena buang sabak parayana rapa-rapana tunggu-tunggu libudaenan tu tontong variala ko batang di kaletanen ne pasala dan dio tondon toba tenta natara laki allo masakke nalollo anki kunla amatiana kurre sumangana sawa parayana pasakena buang rapa-rapana tunggu-tunggu libudaenan Pariatan nulla ko batang di kalian nenek pasala dan dia tondon tola tengah saburan Bapak Bupati Toraja Utara dengan Ketua DPRD serta dengan rombongannya Turam Polembang tamateran TK Lua tutun koli rara tamate sulunan napenan habisnya Patundan tomamma oninna papadirasa Peru yang tomatinda kumarisinna inde sangka La tontong lari runduran mula lari tete mala
susi ada dinan nangki sangka di palungkunan dia itu mangan lah sangka tumangga naran narara idale inale pengamulan naluti doti nai dao pandan matari Allah Maia mola di siosoi anggota bulan nale pengamulan lari pangtulang dani inde lolo sukan daurena pandan matari Allah denno ba mibo ba paraya mibo paraya na tontong basake na buang rabang-rabang na to kumambaw na libuday na lako batang ligalin angga to mapana tatang kelok-kelok matan nuntang salah-salah denno ba na borapa itau kamban na po manimpai bulong apa-apa narang ngamburana na kendek lumpa-lumpana ditimba tontong ponno di sionen nelempan ditimba burana di sioko lumpa-lumpana di miri gente tomen daru sugi miri tage-tageran ni toma lolo sugayawan Anna susi tonna neremi tentoro turantoro mi kumuano ka lanaroto ibombang di masemi kara misa dao lini nale pengambulan bisara misa bunganna dao pandan matari Allah tonna uran lau mai tonna bala tipaturan-turan tonna rumende madingin lili nale pengambulan gonting natana matari Allah si koro-korondong ni angga saungan nale pengambulan si kutu saungan ni angga late lambun na pandan matari Allah tamawotto nasarida ilan padang di limbu anna memba tua tena ungkuturi kada siru nale pengambulan bisa kada dipo tuo pantang kada dipo mate lami tole lami pokada bisa kada di botuo oh ya tota ana san pokada itu tota ana silam di kada nele itu tole bibisan bisa kada di botuo pantan kada di pomate oh iya yang kita dengar yang biasa disebut orang Toraja kada silambi itu ada 3 fungsi tongkonan ya, yaitu tongkonan layuk, lalu yang kedua tongkonan pekamberan, lalu yang ketiga tongkonan batu ariri. Nah, kalau kita di Timika mengarah pada tongkonan pekamberan. Karena apa? Karena gedung tongkonan ini terbuka untuk umum dan seluruh masyarakat Kabupaten Mimika, siapapun yang mau dan bersedia atau mau menggunakan gedung itu. Ini bate merupakan suatu tanda atau simbol bahwa dalam ucapan syukur ini apa yang kita syukuri, sehingga di depan tongkonan itu kita dirikan 2 bate ya. Tetapi tidak boleh 1 ya. Harus 2 karena di dalam suatu tongkonan ada yang kategori bapak dan ibu ya, sehingga harus kita tonjolkan ini tanda ibu dan ini tanda bapak. Kan biasa di dalam ucapan syukur itu ada yang hadir dari sepihak bapak dan ada yang dari pihak ibu ya. Jadi itu yang menggambarkan, sehingga kita tatanan pakai di dalam pembuatan bate itu rata-rata sarung atau pakaian, menandakan bahwa orang ini adalah punya kekayaan
Ya, itu merupakan suatu kekayaan karena di dalam Toraja itu yang menjadi hak kekayaan adalah kerbau, sawah, dan di samping itu adalah kebutuhan pakaian. Ya. Ketika sebuah tongkonan didirikan dan sudah selesai, tongkonan itu disyukuri. Kalau masyarakat Toraja yang ada di bagian selatan, mereka lebih sebut Tomang Rara untuk acara pentabisannya atau upacara syukurannya. Kalau masyarakat Toraja yang ada di bagian agak utara, dataran rendah itu mereka sebut Tomerok. Nah, kalau masyarakat Toraja yang ada di dataran tinggi ke atas, mereka sebut Tomak Bua. Nah, gitu. Nah, itulah upacara yang dilakukan dalam rangka mensyukuri atas selesainya proses pembangunan rumah adat Tongkonan tadi. Rumah adat Tongkonan yang sudah selesai dan mau diresmikan, yang bahasa Torajanya adalah dirara atau diperoki, maka itu tetap ada namanya babi yang diletakkan di atas letoan, dan itu simbol dari sebuah ungkapan bersyukur sama Tuhan. Dan dengan adanya letoan lalu babi dinaikkan itu sebagai satu bentuk ungkapan terima kasih, dan itu juga satu bentuk bentuk ya variasi dari sebuah acara itu. Nah, karena kalau ketika babi hanya digotong atau dipikul masuk begitu sama ke dalam halaman rumah itu seni budayanya tidak ada. Maka dengan dibuatkanlah letoan, lalu dibikinkan seperti menyerupai rumah Toraja, dan itu diangkat, itu nilai budayanya itu identik dengan acara Marok itu. Ya, itu bagian dari adat dan budaya ritual Tomerok yang tidak bisa dipisahkan dari situ. Saya akan merenungkan semua ritual-ritual adat yang kita lakukan semacam ini. Jadi dasar untuk Mak Pertama Gandang untuk mengadakan ritual-ritual adat sesuai dengan adat yang sejarahkan dari nenek-nenek moyang gitu. Ya, setelah itu kita lakukan Mak Pertama Gandang, Singki Tongkonan dengan Mas Sombat Edong. Tedong dao sangana lagi di sana Venturino melau di orang banda lagi lusun di kapadangan nadio palelean nur maka bilang gantang lagi dao buang toku bombong nali budaenan kuwa inde mokan niran dan lagi inde mokan di palelean nuran. Apa lagi polambanan laum polambanan inde tasik kalua laum porongan ilang bombang sirarua. Singgi Tongkonan itu kita ceritakan semua dari permulaan nenek yang permulaan nenek-nenek moyang yang berdirikan rumah di situ,
terus sampai selesainya gitu. Nah, terus kalau Mas Sombat Edong itu kita bicarakan pertama nenek-nenek kerbau. Kerbau memang dari asalnya nenek dia dari langit sampai ke menyeberang lautan, menyeberang hutan. Dengan kesampaian di sini akhirnya kita pakai menjadi peresmian Tongkonan. Ada Rambu Tuka dan adat Rambu Solo, berduka atau memaran mata, di situ ada perbedaan. Ya, di dalam membunuh hewan sebagai kurban di dalam acara tersebut. Tetapi dalam Rambu Tuka ini harus ditobok. Kalau membagi daging, baik di Rambu Solo maupun di Rambu Tuka, tetap ada pembagian daging. Hanya penyebutannya yang berbeda. Kalau di Rambu Solo namanya mantawah. Nah, kalau di Rambu Tuka namanya mangangkai. Akana Bupati Toraja Utara, Akana Ketua IKT Mimika, Akana Ketua 1 IKT Mimika. Kenapa dibilang mangangkai? Karena itu kata mangangkai itu lebih pada sebuah ungkapan untuk kegembiraan. Karena kesehatan, karena persatuan di antara masyarakat Tanah Toraja, maka kita menyaksikan saat ini sebuah bangunan yang disebut Tongkonan atau rumah bersama bagi masyarakat Tanah Toraja. Selamat datang kepada Bupati Toraja Utara bersama dengan Ibu dan Ketua DPRD Kabupaten Toraja Utara, Ketua Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja. Selamat datang kepada semua rombongan. Terima kasih kehadirannya. Tuhan Yesus memberkati. Tadi itu ada ditampilkan Madaga. Ya, Madaga itu bagian dari salah satu adat budaya yang kita pakai dalam Rambu Tuka, yang fungsinya itu menceritakan tentang berkaitan Tongkonan dan rumpun keluarga yang ada di dalam Tongkonan itu. Ya, jadi kita mengungkapkan tentang kehidupan, tatanan kehidupan keluarga yang ada di dalam Tongkonan itu. Iya, memang kalau Manimbong ini hampir sama dengan Madaga. Nah, itu salah satu tarian yang kita pakai di dalam adat Rambu Tuka, tetapi di dalam bentuk-bentuk yang berbeda. Nah, karena di Tanah Toraja itu dari berbagai macam aneka ragam tarian. Iya, karena Tanah Toraja itu terbagi dalam 32 distrik.
dalam sebuah tari-tarian, apakah itu tomagelu atau nondo samalele, itu tetap orang ada namanya matoding. Orang Toraja atau kita orang Toraja lakukan itu sebagai salah satu ungkapan kegembiraan. Ungkapan kegembiraan kita dalam menyambut, menyaksikan acara peresmian itu. Nah, kalau di kampung, di tanah Toraja, itu kita juga sebagai satu kekerabatan keluarga itu turut bersukaria, turut bersukacita atas acara itu, dan sebagai partisipasi kita terhadap keluarga kita yang melakukan tari-tarian itu, ya kita sport dia dalam bentuk matoding. Kalau di Toraja memang kita sering pakai di dalam ucapan syukur panen. Nah, seringkali kita pakai di situ. Jadi kalau kita kategorikan itu juga salah satu tarian budaya yang masuk di dalam rambututa, karena dalam syukuran-syukuran. Artinya kita lakukan itu samba kelidi merupakan suatu, walaupun kita keras dalam menyembah kelidi itu, memukul teman, tetapi tidak mendendam. Artinya kita tetap menjaga rasa persaudaraan, walaupun di dalam hidup kita seringkali kita keras. Nah, mungkin karena berbeda pendapat, tetapi disitulah kita nampakkan tentang tidak ada rasa dendam kepada sesama kita. Ya, kalau di Sisemba itu juga sering kita pakai di dalam ucapan syukur panen. Ya, sering juga kita pakai di dalam acara Makpalin. Ya, artinya kita lakukan itu
hampir mirip dengan Sambak Lidi. Artinya kita berkelahi Sisembak dengan teman-teman kita. Walaupun kita tendang, dia juga menendang kita. Mungkin kita luka, tetapi luka itu tidak membawakan dendam buat teman-teman. Iya, iya. Ini suatu permainan yang persaudaraan. Ini kan aset kita bersama. Siapapun orang Toraja yang datang ke sini sebagai bagian daripada masyarakat Toraja, ini mempunyai aset, memiliki aset ini, sehingga aset ini perlu dipelihara dengan baik oleh semua generasi. Bangunan Tongkonan ini saya harapkan jadi pemersatu layaknya Tongkonan yang ada di tanah leluhur kita di tanah Toraja. Bukan jadi pemecah belah, tapi bangunan sebagai pemersatu untuk masyarakat Mimika yang berasal dari tanah Toraja. Harapan kami bahwa dari Tongkonan yang dibangun di Mimika ini, saudara-saudara dari keluarga Toraja yang ada di Mimika ini dapat berpikir untuk memajukan pembangunan di Kabupaten Toraja Utara maupun di Kabupaten Tanah Toraja, tempat leluhur mereka. Oleh karena itu, dimanapun keluarga Toraja berada, sudah barang tentu dalam jumlah tertentu, satu hal penting yang mereka pikirkan, yang mereka rencanakan adalah mendirikan Tongkonan. Hari ini kita resmikan Tongkonan ini, kiranya Tuhan memberkati masyarakat Toraja dan masyarakat Mimika. Kami memuliakan Engkau ya Allah, Bapa yang kudus, sebab Engkau mengutus Putra-Mu ke dunia ini, agar dengan menumpahkan darahnya, Ia menghimpun umat manusia yang cerai-berai oleh dampak dosa, dan menjadi gembala serta pintu bagi mereka yang berhimpun dalam nama-Mu, dalam satu kawanan. Semoga kami yang berkumpul dalam gedung pertemuan Tongkonan ini, karena setia dalam iman kepada Yesus Kristus, kuat dalam membangun persaudaraan, bertekun dalam pengajaran para rasul, mengambil bagian dalam cita-cita bersama, dan diam dalam doa, sehingga kami senantiasa berkembang dalam pembangunan Yerusalem surgawi, membangun kerajaan-Mu demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Acara selanjutnya penyerahan bunyi Tongkonan dari Ketua Panitia Pembangunan Tongkonan kepada Bupati Mimika. Yang selanjutnya Bupati Mimika akan menyerahkan kepada Ketua IKT Mimika. Oke, buka. Atas nama pemerintah dan seluruh masyarakat Toraja Utara menyampaikan apresiasi, menyampaikan selamat atas pentabisan atau peresmian dimulainya penggunaan Tongkonan di Timika, di Kabupaten Mimika ini yang dibangun oleh segenap Ikatan Keluarga Toraja di Kabupaten Mimika. Untuk kita di Timika,
kita juga tampilkan itu karena itu juga adalah merupakan identitas budaya kita dan kita ingin melestarikan budaya kita ini kepada anak cucu kita. Kita dengan masyarakat Papua yang ada di Papua ini tidak bisa dipisahkan karena kita dengan masyarakat di sini atau masyarakat di Papua itu tentu satu kesatuan dalam membangun Kabupaten Mimika dan lebih luas dalam Provinsi Papua. Ramaka